I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Halo teman-teman, jadi di sini kelompok kami akan memperlihatkan cara atau tutorial meregresi suatu data dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini sudah tersedia data yang akan kita regresi, yaitu data tentang pengaruh harga jual, luas lahan, dan lamanya berusaha terhadap pendapatan petani cengkeh di Kabupaten Minahasa. Jadi data yang kita ambil ini bisa kita log terlebih dahulu ataupun tidak. Tapi di sini kelompok kami tidak perlu untuk melog data ini. Jadi kita langsung aja copy semua data ini ke dalam SPSS. Dari data pendapatan petani, harga jual, luas lahan, dan lamanya berusaha. Jadi di sini kita copy semua ke dalam SPSS. Jadi di sini sudah tersedia SPSS-nya. Langsung aja kita paste data yang telah kita copy di Excel tadi. Kita klik edit pada bagian kiri atas, kemudian tekan paste. Jadi di sini sudah tersedia datanya. Setelah itu kita masuk ke data variable view bersampingan dengan data view di kiri bawah. Kita klik variable view-nya. Kemudian di sini nama kita isi dengan Y, kemudian X1, X2, dan X3. Pada bagian label ini kita isi sesuai dengan data yang ada di Excel tadi. Jadi Y itu adalah pendapatan petani. X1 itu harga jual, langsung aja kita isi harga jual. X2 itu luas lahan, dan X3 itu lamanya berusaha. Setelah selesai, kita kembali ke data view. Jadi di sini udah muncul di atas Y, X1, X2, dan X3. Jadi setelah memberikan nama dan label pada data ini, langsung aja kita akan regresikan datanya dengan cara di sini terdapat banyak pilihan, tapi di sini kita akan pilih analyze. Kemudian sini juga terdapat banyak pilihan, tapi kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear. Setelah muncul seperti ini, di bagian ini ada beberapa kolom kosong yang akan kita isi. Tapi yang akan kita isi itu kolom dependen dan kolom independen. Pada kolom dependen ini kita isi pendapatan petani dengan cara klik pendapatan petani, kemudian klik tanda panah kecil ini. Nah, jadi data independen udah terisi. Kemudian kita lanjut mengisi kolom independennya seperti cara yang tadi. Langsung aja kita klik harga jual, kemudian tekan shift dan tanda panah ke bawah keyword. Setelah seperti ini, kita bawa data independen dengan cara klik panah kecil ini. Nah, sudah terisi. Setelah itu kita lanjut ke statistik. Di bagian ini ada kotak-kotak yang kosong. Nah, kita akan isi dengan tanda panah dengan ceklik semua. Nah, setelah terisi semua, kita continue. Nah, setelah itu kita ke plots. Nah, di sini ada dua kolom yang kosong, yaitu Y dan X. Setelah itu kita pilih S result untuk Y, dan X kita pilih Z peret. Nah, di sini ada dua kotak kecil yang akan kita centang. Langsung kita centang kotak ini 2. Kemudian tekan continue dan tekan OK.
Nah, setelah datanya muncul seperti ini, ya, jadi di sini ada deskriptif statistik, kemudian ada data correlation, variable and trait atau remove it, kemudian model summary, ANOVA, ada coefficient correlation, ada collinearity diagnosis, kemudian ada residual statistik. Sini juga ada histogramnya ya, tentang pendapatan petani. Jadi setelah ini kita akan membuat interpretasi dari data ini. Jadi ada beberapa data yang akan kita perlukan untuk interpretasi, yaitu ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Jadi 3 data ini kita akan copy ke Word untuk lanjut menginterpretasi datanya. Nah, di sini kita copy data yang akan kita perlukan untuk interpretasi datanya. Ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Jadi di sini kelompok kami telah melakukan interpretasi datanya dengan judul pengaruh harga jual, luas lahan, dan lamanya berusaha terhadap pendapatan petani sengke di Minahasa. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, apakah harga jual memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani? Yang kedua, apakah luas lahan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani? Yang ketiga, apakah lama berjualan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani? Dan yang keempat, apakah secara bersama-sama atau simultan harga jual, luas lahan, dan lama berjualan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani? Kemudian ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga harga jual memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Yang kedua, diduga luas lahan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Yang ketiga, diduga lama berjualan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Yang keempat, diduga secara bersama-sama atau simultan harga jual, luas lahan, dan lama berjualan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Nah, di sini ada data coefficient untuk menginterpretasi datanya. Berdasarkan data tabel coefficient di atas, maka dapat diinterpretasi sebagai berikut. Pertama, persamaan regresi. Pendapatan petani sama dengan minus 2,831 ditambah 0,063 harga jual ditambah dengan 0,627 luas lahan ditambah dengan lama berusaha 0,222 ditambah dengan error. Jadi interpretasi persamaan regresinya. Bagian A, nilai konstanta sebesar minus 2,831 mengandung makna jika harga jual, luas lahan, dan lama berusaha belum memiliki nilai atau 0, maka besarnya pendapatan petani sebesar minus 2,831. Kemudian bagian B, nilai koefisien regresi harga jual sebesar 0,063 mengandung makna jika harga jual meningkat sebesar 1 satuan, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar 0,063 satuan periode panen. Artinya lebih jelas adalah jika harga jual naik sebesar Rp1.000 dari rata-rata harga jual atau kilogram, yakni 55.650, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar Rp378.850 dalam sekali panen. Bagian C,
Nilai koefisien regresi luas lahan sebesar 0,627. Luas lahan mengandung makna jika luas lahan meningkat sebesar 1 satuan, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar 0,627 satuan dari periode panen sebelumnya. Artinya, jika luas lahan naik sebesar 1 hektar dari rata-rata luas lahan, yakni 5,35 hektar, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar Rp3.730.650 dalam sekali panen. Kemudian bagian D, nilai koefisien regresi lama berusaha sebesar 0,22 mengandung makna jika lama berusaha meningkat sebesar 1 tahun, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar 0,22 satuan periode panen sebelumnya. Artinya, jika lama berusaha naik sebesar 1 tahun dari rata-rata lama berusaha yaitu 8,55 tahun, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar Rp1.320.900 dalam sekali panen. Lanjut ke pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat atau UJT. Di sini UJT-nya sama dengan 2,120. 2,120 itu diperoleh dari di sini kita menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang K, di mana N itu adalah jumlah observasi data atau responden, dan jumlah observasi data yang kita regresi tadi itu ada 20 data. Kemudian K itu adalah jumlah variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu ada 4 sama dengan 16. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Jadi DF sama dengan 16. Nah, kenapa di sini DF UJT-nya itu 2,120? Jadi 2,120 itu diperoleh dari, jadi tadi kan DF-nya sudah didapat 2,120. Jadi 2,120 itu kita dapat dari mana? Jadi DF-nya tadi yang N dikurang K sama dengan 16. Jadi ini ada kolom T tabel. Cara membaca kolom ini itu, jadi di sini DF-nya setelah kan kita tadi dapat 16. tabelnya itu Jadi 16. 2,120. Kemudian kita lanjut ke bagian A. Kita pilih kolom 0,025 ini. Jadi ke baris ke-16, kemudian ditarik ke kolom 0,025. Jadi di sini didapat 2,120 di baris ke-16 kolom ke-4, yaitu kolom 0,025. Pendapatan petani terhitung sama dengan 1,020. Terhitung ini didapat dari sini koefisien harga jual. Kemudian kolom ke 1, 1, 2, 3, 4, 5 baris kedua ini 1,020. Jadi terhitungnya 1,020. Karena terhitung lebih kecil daripada T tabel, maka harga jual tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Kemudian bagian B, pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani, terhitungnya itu ada 3,99. Dapat dari sini 3,99 di luas lahan. Jadi karena terhitung lebih besar daripada T tabel, maka luas lahan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Kemudian bagian C, pengaruh lama berusaha terhadap pendapatan petani. Terhitungnya itu ada 1,517. Itu didapat dari ini. Dihitung dari sini. 1,517. Karena terhitung lebih kecil daripada T tabel, karena T tabelnya ada 2,120, jadi lebih kecil daripada T tabel, maka lama berusaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani.
Kemudian pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama. Di sini F tabelnya diperoleh 3,24. F tabel ini diperoleh dari rumus df1 sama dengan K dikurang 1. K itu adalah jumlah variabel penelitian. Jadi jumlah variabel penelitian itu ada 4, kemudian dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian df2-nya itu diperoleh dari N dikurang K. N itu jumlah observasi data, sama seperti tadi, 20 kurang dengan 4 sama dengan 16. Atau bisa kita lihat langsung di sini, df1 itu ada 3, kemudian df2-nya itu ada 16. Jadi bagaimana cara kita bisa memperoleh F tabelnya itu 3,4? Jadi F tabelnya itu diperoleh dari tabel F ini. Sini ada tabel F yang tersedia, tabel F 0,05. Cara membaca tabel ini itu tadi df1-nya diperoleh 3 dan df2-nya 16. Jadi df1-nya itu adalah kolom dan df2-nya itu adalah baris. Jadi df1 itu kolom ketiga dan df2 itu baris ke-16. Jadi ditarik dari atas, kalau dari kolom ketiga ditarik ke bawah sampai baris ke-16. Jadi didapat titik temu yaitu 3,24. Nah, setelah F tabelnya diperoleh 3,24 dan F hitungnya itu 48,113. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka secara simultan harga jual luas lahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani. Kemudian sini ada cara untuk melihat keeratan variabel bebas dan variabel terikat. Bagian A, nilai R sama dengan 0,949. 0,949 ini didapat dari tabel model summary. Sini ada kolom R. Jadi R-nya itu adalah 0,49. Memiliki arti bahwa variabel bebas memiliki hubungan yang sangat erat terhadap variabel terikat atau pendapatan petani. Bagian B, nilai R square itu 0,900. 0,900 ini diperoleh dari kolom R square. Di sini ada 0,900. Berarti kontribusi atau determinasi ketiga variabel bebas ini terhadap variabel terikat atau pendapatan petani adalah sebesar 90% dari 10% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian yang terakhir ini adalah kesimpulan. Hasil kajian dari analisis data menunjukkan bahwa 1. Variabel harga jual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan petani. Yang kedua, variabel luas lahan memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani. Yang ketiga, variabel lama berusaha tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan petani. Dan yang keempat, variabel harga jual luas lahan dan lama berusaha tidak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel pendapatan petani. Jadi sekian dari pembahasan kelompok kami dari cara meregresi suatu data sampai ke menginterpretasi suatu data. Semoga bisa bermanfaat.